Sepakat semua? Masya Allah. Ingat, yakin? Masya Allah. Yang yakin pasti diuji. Yang yakin pasti diuji. Dia akan ada ujian nanti. Ambil ilmu apa ambil harta? Lebih enak mana? Ilmu banyak dan harta banyak. Udah. Ya, dua-duanya masya Allah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita di sini justru mempelajari POV yang lain atau sisi penglihatan yang lain antara ilmu dengan harta. Al-ilm atau al-mal. Ya, ilmu atau harta. Dan kajian ini sebenarnya dasarnya adalah perkataan atau nasihat yang mulia dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini pernah menasehati muridnya namanya Kumail bin Ziyad. Jadi Kumail bin Ziyad ini pernah dibawa sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu dinasehati sama Ali. Dan ini nasihat Ali itu dalam keadaan Ali sudah makan asam garam kehidupan, pengalaman luar biasa banyak, dan di ujungnya beliau punya nasihat yang luar biasa kepada Kumail bin Ziyad. Di antara nasihat ya, dan nasihat Ali yang satu ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini kalau bahasa kita viral, tapi viralnya itu bukan di medsos, di dalam kitab-kitabnya para ulama. Jadi banyak banget para ulama menukil, mengkopi ya nasihatnya Ali kepada muridnya Kumail itu di dalam karya-karya mereka. Jadi Al-Imam Zahabi sampai mengatakan ini perkataannya Ali ini dinukilkan oleh banyak karya dari para ulama. Kenapa? Saking kuatnya nasihat ini, relate-nya nasihat ini, pasnya nasihat ini. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada Kumail bin Ziyad, kata Ali, wahai Kumail, sesungguhnya selama sepanjang hidupnya Ali mengatakan manusia ini cuma terbagi menjadi 3, kata Ali. Yang pertama alimun rabbani, yang pertama alim ulama rabbani. Ya. Yang kedua muta'allimun ala sabilin najah. Seseorang pembelajar yang berada di atas jalan keselamatan. Kalau enggak dia jadi alim, dia jadi pembelajar yang berada di atas jalan keselamatan. Adapun yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu, tidak pernah kena cahaya ilmu, dia akan ikut setiap masyarakat mengatakan sesuatu, setiap orang-orang meyakini sesuatu dia yakini. Kalau orang meninggalkan sesuatu dia tinggalkan, kalau orang mengerjakan sesuatu dia ikut kerjakan. Tidak ada pendirian. Lam yastadhi'u binuril ilm, kata Ali. Tidak mendapatkan cahaya ilmu sedikit pun. Ini 3 orang kata Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama alimun rabbani, seorang ulama besar yang memiliki keilmuan yang dalam. Yang kedua pembelajar. Yang ketiga orang bodoh, nggak mau belajar. Kalaupun belajar nggak serius, kalaupun belajar nggak diamalkan. Nah kata Ali bin Abi Thalib manusia cuma 3 sih. Nah pertanyaannya kita yang mana? Tadi golongan pertama alimun rabbani, ulama. Di sini siapa yang udah maqam ulama? Oh nggak ada yang nunjuk nih, sepakat nggak ada. Ya. Kalau kita bukan yang pertama, kesempatan kita cuma 2. Jadi golongan yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah, kata Ali, pembelajar yang berada di atas jalan keselamatan. Atau yang ketiga, orang bodoh yang senantiasa akidahnya, ilmunya, agamanya terombang-ambing terus. Berarti yang kedua, muta'allim. Muta'allim itu pembelajar, orang yang suka belajar ilmu agama. Belajarnya benar, fokus, serius, niat untuk mengamalkan ilmunya. Kita di sini apa enggak nih? Di golongan kedua apa enggak? Ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Yang ketiga, orang bodoh. Dia ikut belajar tapi enggak mau ngamalin. Dia ikut belajar tapi enggak ada serius-seriusnya. Dia ikut belajar tapi takut mengamalkan. Akhirnya keyakinannya, agamanya terombang-ambing tergantung apa yang viral. Ya, ini 3 orang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini nasihat, ya secara singkat saya bawakan nasihat awal Ali kepada Kumail bin Ziyad.
Setelah itu Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Kumail bin Ziyad rahimahullah. Langsung Ali mengatakan masuk kepada bahasan kajian kita. Al-ilmu khairun minal mal, kata Ali Kumail, tahulah bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi perkataan ini awalnya perkataan Ali. Ya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Ali menyebutkan beberapa alasan. Alasan-alasan ini jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini dikembangkan lagi oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Lebih dari 40 keunggulan ilmu daripada harta. Lebih dari 40 keunggulan ilmu daripada harta. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa besar sekali ilmu. Ya, namun ilmu yang dimaksud ini khusus. Cuma ilmu agama. Ya, ilmu yang dimaksud itu khusus hanya ilmu agama. Adapun ilmu selain agama maka tidak masuk pembahasan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kan Ali tadi bilang ilmu lebih baik daripada harta. Dan tadi kalau nggak salah pada setuju semua. Benar ya? Setuju insyaallah. Kalau nggak setuju nggak enak juga. Ya, gimana? Ali bin Abi Thalib yang ngomong. Masa kita nggak setuju? Ya. Dan ternyata benar. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu sedangkan harta kamu yang jaga. Lihat perkataannya Ali. Canggih banget. Ilmu itu menjagamu sedangkan harta kamu yang jaga. Allahu Akbar. Betul. Ilmu ini emang ngejaga kita, sedangkan harta kita yang jaga. Sekarang mungkin sebagian dari jamaah yang datang ada yang naik motor atau ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki, rumahnya pasti dikunci. Kenapa dikunci? Harta kita jaga. Yang naik motor kenapa dikunci? Kenapa nggak dibiarin di tengah jalan, kuncinya nyantel? Ini harta, wassalam hilang. Harta mesti kita jaga. Ilmu beda, ilmu yang jagain kita. Ya, ilmu itu menjaga kita. Kapan ilmu menjaga kita? Saat kita berbagai macam kasus yang ada dalam kehidupan kita, ilmu yang bisa jagain kita. Makanya orang yang paling gampang kena maksiat, kena salah langkah, salah jalan, salah mengambil keputusan, siapa mereka? Yang gak punya ilmu. Semakin minim ilmunya, semakin banyak salahnya. Semakin baik ilmunya, semakin benar jalan yang diambil. Sekarang nasallahu salamul afiyah. Jika kita tampakkan kepada kita satu keadaan ya di mana kita tahu bahwa kalau tawaran kerjaan ini kita ambil, sama saja kita mengambil uang yang haram. Ya. Kita tahu ini kerjaan sebenarnya enggak benar. Ya. Ini kerjaan haram, ngezalimin orang, ngambilin tanah orang misalnya. Ya. Kita ditawarin sama tuh orang, "Ini mau enggak kerja?" Ya, caranya gampang. Cuma manipulasi data, kemudian tanah bisa jadi milik kita. Kita tahu ini nggak benar. Ya. Apa yang terjadi pada jiwa seorang muslim kalau ditawarkan kasus seperti ini? Dia akan mikir-mikir. Wah, bahaya. Ini kalau saya tanda tangan bisa masuk neraka saya. Uang haram, zalim sama orang. Nah, ini nih yang mendiktekan kita di dalam hati, uang haram, zalim. Ini apa? Ilmu. Karena kita tahu perkara ini bahaya dan perkara haram ini bisa membahayakan diri. Dari mana kita tahu? Ilmu. Disinilah ilmu menjaga seseorang. Disinilah ilmu bermain untuk memagari kita dari berbagai macam kemaksiatan. Tapi kalau nggak punya ilmu, sangat mudah untuk bermaksiat. Sangat mudah. Orang kalau ilmunya tentang Allah itu sedikit, pasti gampang bermaksiat. Kenapa? Rasa takutnya kecil. Tapi para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat dalam, mereka memiliki rasa takut yang besar. Mereka memiliki rasa takut yang besar karena apa? Ilmu tentang Allah. Kalau orang gak punya ilmu tentang Allah, Bapak Ibu sekalian, maka rasa takutnya kepada Allah pasti dijamin gak banyak. Gampang kalahnya. Tapi beda sama orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah dan punya ilmu, pasti rasa takutnya kepada Allah besar. Inilah yang menjaga ilmu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, mungkin jamaah juga pada tahu bagaimana Nabi Yusuf pernah dapat satu ujian besar. Ujian paling besar yang pernah dirasakan seorang laki-laki
Ujian apa? Wanita. Paling besar. Ma taraktu fitnatan adharru 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi seorang laki-laki dibanding wanita. Nabi Yusuf alaihissalam itu di satu kamar, gak ada orang, gak ada CCTV, cuma berdua sama perempuan tersebut. Dan yang menggoda itu perempuannya, bukan cowoknya. Ini jarang terjadi, Pak. Biasanya cowok duluan yang goda. Ya. Ini perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Jadi perempuan ini yang menyiapkan kamar yang siap, na'udzubillah min dzalik, untuk melakukan fahisyah, perzinahan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Ini akhafullah, enggak, saya takut sama Allah. Saya takut sama Allah. Apa kata Allah? Walaula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk dari Allah. Kalau bukan Nabi Yusuf melihat petunjuk dari Allah. Petunjuk itu apa? Para ulama mengatakan ilmu. Kalau saja Nabi Yusuf enggak punya ilmu, bisa zina dia. Tapi Nabi Yusuf terjaga lewat apa? Ilmu. Dengan ilmunya terbentuk rasa takutnya kepada Allah. Dengan ilmunya dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena kalau bukan karena ilmu, mana kita tahu mana yang halal dan mana yang haram? Ya, kita nggak tahu. Makanya dengan ilmu di Jawa sekalian rahimakumullah, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu menjaga orang. Maka bekal terbaik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah adalah ilmu. Ilmu inilah yang akan berkembang menjadi iman. Ilmu ini juga lah yang akan berkembang menjadi amal. Karena siapa yang bisa beriman kalau nggak punya ilmu? Apa yang mesti dia yakini kalau nggak ada informasi yang dia ketahui? Apa yang mesti dia amalkan kalau dia nggak tahu amal apa yang benar? Bagaimana cara amal yang benar? Nggak tahu dia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu lebih baik daripada harta. Ya, bukan berarti harta ini kita nggak jaga, tetap jaga, tapi ini keunggulan. Ya, kalau harta kita yang jaga, ilmu iya dia yang jagain kita, subhanallah. Ya, ini keunggulan yang pertama kata Ali bin Abi Thalib. Saya lanjutin yang perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, dia bilang, al-ilmu yazku 'ala al-amal wal mal tunqisuhu sadaqah. Kata Ali, ilmu itu semakin di-share semakin bertambah. Adapun harta semakin dibelanjakan semakin habis. Ini sekarang contoh aja Pak. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu dengar pengajian ini, nanti pulang ke rumah share ke orang-orang rumah. Berkurang gak ilmu kita? Tidak, malah berkah tuh ilmu. Malah banyak orang tahu. Malah amal kita semakin banyak. Itu ilmu. Tapi kalau sekarang di kantong bapak ibu semua ada 50.000, ya, kita masukin tromol 30.000, sisanya kan 20.000, berkurang. Ilmu enggak, semakin dikeluarin semakin bertambah dia, berkahnya bertambah. Harta semakin kita keluarin semakin habis dia. Ya, itu aja kalau kita keluarkan di jalan yang benar. Bagaimana kalau kita keluarkan di jalan yang tidak benar? Ingat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan tentang harta pertanyaan yang paling rumit dan sulit. Kita tahu itu. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba hingga ditanya 4 perkara. Di antara yang ditanya adalah umurnya, di mana dia habiskan. Masa mudanya, di mana dia habiskan. Jasadnya atau tubuhnya, di mana dia buat letih. Dan yang diantara yang ditanya juga dalam hadis-hadis yang lain adalah tentang ilmunya, di mana dia ilmunya, di mana dia atau apa yang dilakukan dengan ilmunya. Tapi giliran berbicara tentang harta jemaah sekalian rahimakumullah. Apa kata Rasulullah SAW? Pertanyaan tentang harta. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dapatnya, kemana keluarnya. Berapa pertanyaan? 2. Yang lain 1. Umur cuma 1, amal cuma 1, masa muda cuma 1, waktu cuma 1, harta 2. Di mana ngambilnya, kemana keluarnya? Ya. Ini pertanyaan paling rumit ini harta. Yang bakal bikin macet orang di akhirat urusan ini. Karena akan ada macet. Kita orang Jakarta biasa macet, benar ya? Apalagi orang Tanabang, langganan. Ya. Tapi a'udzubillah.
Jangan sampai kita macet juga di akhirat. Ya. Kenapa? Karena ada peluang orang akan macet di akhirat gara-gara pertanyaan. Yang paling peluang kena macet lama itu adalah mereka yang hartanya banyak. Kenapa? Pertanyaannya banyak. Kan Allah bakal tanya, di mana dapatnya? Kemana keluarnya? Di mana dapatnya? Kemana keluarnya? Makanya dari sisi ini jamaah sekalian, orang miskin unggul daripada orang kaya. Kenapa? Orang miskin itu akan masuk surga lebih dahulu 50.000 tahun sebelum orang-orang kaya. Masya Allah. Jadi orang miskin udah pada senang-senang, orang kaya masih ditanya. Gimana? Siap jadi orang miskin? Nggak siap juga kayaknya. Jadi pengen kaya, pengen masuk surga juga. Ya. Padahal orang miskin itu ada keunggulan nih. Ya. Dia bisa masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya, subhanallah. Ya. Namun di sini, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan wal mal tanqusuhu shadaqah, dan harta berkurang karena dibagikan. Ya, kalau dibagikan ke tempat yang benar saja, maka hakikatnya memang kita ngelihat bahwa hal ini berkurang. Walaupun pahalanya kalau benar itu bertambah, tapi kalau kita berikan harta kepada jalan-jalan yang tidak benar, maka ini akan berkurang dan bertambah dosanya. Auzubillah. Adapun ilmu tidak. Semakin di-share, semakin berkah. Ya. Dan share yang dimaksud di sini memang tidak selalu kita nge-share kepada semua orang, tidak. Ya, karena setiap waktu ada ilmunya, bahkan ada ilmu-ilmu yang mungkin ada orang-orang belum bisa mencerna ilmu tersebut. Ali bin Abi Thalib juga pernah ngajarin masalah hal ini. Kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Bicaralah sama manusia yang mereka ngerti, jangan yang mereka nggak ngerti. Hatta masalah ilmu, kasih yang mereka ngerti. Jangan yang bikin mereka ini berpikir panjang, akhirnya mereka nggak ngerti, bukannya benar malah salah. Dia. Nah di sini Ali bin Abi Thalib ngasih tahu kepada kita ini keunggulan. Al-ilmu yazku 'ala al-amal. Ilmu itu bertambah saat dia diamalkan, saat dia disebarkan. Ya. Sedangkan harta semakin dibagikan semakin habis. Ya. Nah itu ada dua keunggulan. Saya lanjutkan dengan keunggulan-keunggulan lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan bahwa di antara keunggulan ilmu agama terhadap harta, bahwasanya ilmu itu adalah warisannya para nabi. Sedangkan harta warisannya orang kaya dan para penguasa. Dari sini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kita mengetahui warisan seseorang itu bisa dilihat siapa yang mewariskannya. Kalau yang mewariskannya itu seorang nabi, maka warisannya mestinya mulia juga. Kalau yang mewariskannya ini para penguasa, apalagi penguasa-penguasa yang zalim, maka yang diwariskan a'udzubillah penyakit juga. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, di antara keunggulan ilmu ini warisannya para nabi. Ya, dia warisannya para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi ini enggak mewariskan uang. Yang diwariskan hanya ilmu. Makanya Abu Hurairah itu pernah manggilin orang di pasar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada orang-orang pasar, "Wahai kalian, kenapa masih di pasar? Sesungguhnya di Masjid Rasul sedang dibagikan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang yang di pasar kabur semua, pengen lihat, pengen tahu, pengen dapat. Mana ini warisan Rasul? Kali aja ada pedangnya, ada gelasnya, ada helm perangnya, ada baju perangnya, datang bondong-bondong. Begitu dilihat, ternyata di dalam masjid ada orang ngaji, baca Quran, ada yang zikir, ada yang belajar. Ditanya ke Abu Hurairah, "Ya Abu Abdurrahman, mana warisannya? Mana hartanya?" Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Hal taraka nabiyyukum illa hadza?" Memangnya Nabi meninggalkan sesuatu selain ini? Yani ilmu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zikir, bagaimana kita belajar, bagaimana kita beriman. Ada yang ditinggalkan Nabi selain ini? Subhanallah. Ya. Ini warisannya para Nabi. Dan subhanallah, pada saat Rasul mempermisalkan antara ilmu dengan warisan, ini permisalan yang sangat tepat jemaah sekalian. Kenapa? Kalau kita berpikir, hari ini semuanya ngaji walhamdulillah.
Mau yang ikhwan ataupun yang akhwat, mau yang bapak-bapak atau ibu-ibu. Kita ngaji mungkin di waktunya sama semua. Tapi apakah keluar dari pengajian hasilnya sama semua? Belum tentu. Ya. Ada yang bawa ilmu cuma 1/8 dari pengajian. Ada yang bawa ilmu setengah. Ada yang 1/4. Ya. Ada yang asabah, ada yang macam-macam. Sama kayak waris. Waris juga orang dapatnya macam-macam. Ada yang 1/8, ada yang setengah. Bagian-bagiannya beda-beda. Begitu juga ilmu. Allah bagikan kepada orang beda-beda. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa para nabi tidak ada warisannya kecuali ilmu. Adapun harta ini diwariskan para penguasa dan orang-orang kaya. Ya. Adapun harta diwariskan para penguasa dan orang-orang kaya. Dan ini bisa lihat, ya, bahwa ternyata keunggulan ilmu daripada harta diantaranya adalah bahwa ilmu adalah warisannya orang-orang mulia. Sedangkan harta belum tentu warisannya orang mulia. Yang keempat, keunggulan dari ilmu terhadap harta. Kita ke berapa sekarang? 3 yang tadi. Kita masuk 4 ini mesti. Nah, siapa yang bisa nyebutin 1, 2, 3? Ya, hadiahnya udah siap. Hadiahnya harta juga. Nah, siapa yang bisa nyebutin? Apa keunggulan pertama, keunggulan kedua, dan keunggulan ketiga? Pak, silakan Pak. Yang pertama, ilmu kalau dibagikan, ya, bertambah. Ilmu dibagikan bertambah, harta dibagikan berkurang. Terus apa lagi? Ilmu warisan Nabi. Ilmu itu warisan Nabi, sedangkan harta Warisan penguasa atau orang kaya. Iya, masya Allah. 3, yang pertama tadi. yang pertama ya, belum datang. Tapi ini berhak untuk mendapatkan ini, masya Allah Pak. Silakan. Masya Allah. Jazakallah khair. Yang pertama itu adalah ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita yang jaga. Ya. Itu 3 keunggulan. Keunggulan yang keempat, ya, keunggulan yang keempat. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Anna sahibal mal idza mata faraqahu maluhu wal ilmu yadkhuluhu ma'ahu qabrah." Orang atau pemilik harta kalau dia wafat, hartanya tidak dibawa. Sedangkan pemilik ilmu kalau dia wafat, ilmunya dibawa. Ya, pemilik ilmu kalau dia wafat, ilmunya dibawa. Nah, ini subhanallah. Ya, jadi kita bisa mengenal siapa sahabat setia kita. Ternyata bukan harta kita sahabat setia. Sekarang Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau misalnya di antara kita ada yang punya mobil yang kita beli, selesai kita tabungan kita 4-5 tahun, akhirnya bisa beli mobil itu. Ya. Ini mobil yang mungkin harganya ada yang sampai 1 M, ya, atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Ini maksimal paling bisa nemenin kita sampai mana? Sampai parkiran Kebembem gitu. Deh, parkirannya doang. Gak bisa lebih daripada itu. Maksimal. Semewah-mewahnya itu mobil gak mungkin masuk kuburan, gak mungkin. Itu paling mewah, itu jerih payah kita, cuma bisa ngantar kita sampai situ. Paling maksimal itu juga. Itu harta. Dia gak bisa nemenin kita. Gak bisa. Dia bahkan bukan hanya harta, anak-anak yang cinta sama kita pun gak bisa nemenin kita, gak ada. Makanya Rasul dalam hadis yang lain mengatakan, yatbi'ul mayyitu thalatha. Yang mengikuti mayit itu 3 perkara, 2-nya pulang, yang 1 bertahan. Yang pulang adalah harta dan keluarga, yang bertahan adalah amalnya. Ya. Nah, sekarang Ibnu Qayyim mengatakan keunggulan ilmu daripada harta, kalau pemilik harta mati tidak ikut hartanya. Adapun pemilik ilmu, maka ilmunya ikut masuk bersamanya. Apa yang dimaksud ilmunya masuk bersamanya? Yakni buah dari ilmu tersebut masuk bersamanya. Amalnya, hasil dari ilmunya ikut masuk kepadanya. Ya, lihat ini. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dari sini, apakah tidak pantas bagi seorang muslim ataupun muslimah memiliki waktu khusus untuk dia belajar?
Kalau mereka atau kita punya waktu khusus untuk cari uang, cari harta, kita mesti punya waktu khusus untuk cari ilmu. Kalau kita punya semangat untuk mencari harta, padahal kalau kita mati dia gak ikut, kita punya semangat, harusnya untuk ilmu kita lebih semangat. Kalau kita punya fokus dan serius dalam mengejar harta, padahal kita tahu dia gak akan ikut saat kita wafat, maka ilmu harus kita memiliki fokus dan keseriusan lebih tinggi. Pak, harta ini subhanallah, harta ini nikmat memang dari Allah, ya. Tapi ilmu jauh lebih nikmat. Kenikmatan yang ada pada ilmu, tidak ada kenikmatan itu dirasakan oleh para pemilik harta, tidak ada. Kita bisa baca banyak sekali sejarah dari para ulama, bagaimana mereka itu syagaf, ya. Syagaf itu cinta dengan ilmu, ya. Hingga mereka merasa bahwasanya kalau sudah bersama ilmu tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada itu. Al-Imam Az-Zuhli, ya, ini salah satu gurunya Imam Bukhari. Dia ini pernah didatangi oleh anak-anaknya karena terus-terusan baca hadis. Jadi dia punya ruangan di rumahnya, dia baca terus. Sampai anaknya bilang, "Pak, tidurlah, udah malam." Ya. Lagian ngapain sendirian di sini, apa enaknya? Kata Imam Az-Zuhli rahimahullah, dia bilang, "Astauhish wa ana ma'an nabiyyi wa sahabah." Apakah aku merasa sendiri sedangkan aku sedang bersama dengan Nabi dan para sahabat? Maksudnya saya dari tadi ini baca perkataannya Nabi, perkataannya sahabat, saya tidak merasa sendiri. Al-Imam Ibnu Suhnun rahimahullah, dia sedang belajar, ya. Di tengah malam, ya, atau sudah mulai malam, pembantunya tuh bikinin makanan buat dia. Ibnu Suhnun ini bilang, "Udah taruh aja Mbak," kalau bahasa kita, "Mbak taruh aja di sini, nanti kita makan." Ternyata subhanallah, malam semakin larut, makanan itu nggak dimakan sama dia. Akhirnya inisiatif pembantunya ini nyuapin dia sambil dia belajar, nulis lagi. Ternyata dia baru sadar saat azan subuh. Dia bersama ilmu gak lepas-lepas sampai azan subuh, ya. Begitu azan subuh, dia bilang ke pembantunya tadi, ke budak perempuannya, dia bilang, "Mbak, mana makanan saya tadi?" Kata pembantunya, "Tadi kan udah disuapin." Kata Ibnu Suhnun, "Wallahi, saya tidak merasakannya." Lihat bagaimana keseriusan seseorang bersama ilmu, ya. Nah, keseriusan ini ada nggak Pak kalau di zaman sekarang, Pak? Sampai lupa tuh, makan lupa, ya, udah makan lupa, apa? HP mah game, ya. Anak-anak misalnya kalau udah main game, subhanallah, makan susah, mandi susah, semua susah. Orang tua juga sama, kalau udah kena HP kadang juga lupa diri, ya. Ini subhanallah, ternyata ada orang-orang yang seriusnya dalam ilmu, ya, yang seriusnya dalam ilmu. Nah, ini sahabat sejatinya manusia, ini ilmu, ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan harta tuh kalau kita mati gak ikut dia. Ilmu kalau kita mati ikut dia. Jadi siapa yang lebih berhak untuk kita banyak fokus kita ke sana? Ilmu. Dan lihat gimana la haula wala quwwata illa billah, kurangnya kita dalam menghargai ilmu, ya. Dan itu keunggulan yang keempat. Keunggulan yang kelima, anna al-ilma hakimun 'ala al-mal wal mal la yahkumu 'ala al-'ilm. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu itu menghakimi harta, sedangkan harta tidak bisa menghakimi ilmu, ya. Ilmu menghakimi harta, sedangkan harta tidak bisa menghakimi ilmu. Gimana maksudnya? Ilmu bisa menghakimi harta, sedangkan harta tidak bisa menghakimi ilmu. Maksudnya jamaah sekalian rahimakumullah, ilmu nih menghakimi harta. Jadi harta nih hukumnya kayak apa itu tergantung ilmu. Harta nih halal apa haram, siapa yang bisa menentukan? Ilmu. Dan harta
atau ya harta tidak bisa menentukan ilmu. Apakah kalau sekolahnya mahal baru ilmunya bermanfaat? Kalau sekolah murah ilmunya tidak bermanfaat? Tidak. Gak bisa dihitung. Bukan barometernya tuh. Manfaat ilmu bukan barometernya masalah uang. Jadi harta tuh gak bisa menghakimi ilmu. Gak bisa mengatakan ilmu bermanfaat, ini tidak bermanfaat gara-gara fulus. Gak bisa. Tapi ilmu mampu menghakimi harta. Kita tahu dari mana bahwa akad muamalah yang kita lakukan itu halal, haram. Tahu dari mana? Ilmu. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau pagi-pagi Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca satu doa. Yang di sana kita minta ilmu. Apa doanya? Belum tepat. Ada angkat tangan dulu biar lebih fair. Apa? Angkat tangan dulu, jangan rame-rame lah. Antum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Silakan. Masya Allah. Antum pagi ini doa enggak? Doa ya, alhamdulillah itu dapat berarti rizqan thayyiban insyaallah. Ya. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan ilmu yang diterima. Lihat, dimulai dengan apa doanya? Ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat kita tahu rezeki mana yang baik, rezeki mana yang tidak. Rezeki mana yang halal, rezeki mana yang tidak halal. Amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Kita bagaimana tahunya bahwa amal diterima atau tidak diterima? Ilmu. Jadi yang pertama diminta sama Rasul SAW adalah ilmu. Ya. Makanya ilmu menjadi hakim bagi harta. Sedangkan harta gak bisa jadi hakim untuk ilmu. Ya. Maka tidak ada batasan. Ya. Kalau bayarannya segini baru bermanfaat ilmunya. Kalau bayarannya segini baru tidak bermanfaat, tidak. Tapi kalau ilmu itu bisa menghakimi apa? Harta, subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita akan unggulnya ilmu daripada harta. Tadi keunggulan yang keberapa Bapak Ibu? Kelima. Siapa yang bisa ulang 1 sampai 5? Ayo, keunggulan ilmu dengan harta, dari harta. Mana nih? Skip semua nih. Ente, silakan. Man. Ilmu menjaga pemiliknya. Harta dijaga oleh pemiliknya. 1, 2. Ilmu dibagikan semakin bertambah, harta semakin dibagikan semakin berkurang. 3. Ilmu warisan para nabi, sedangkan harta warisan para penguasa. 4. Pemiliknya meninggal. Pemilik harta jika meninggal hartanya tidak ikut ke kuburannya, sedangkan pemilik ilmu hartanya akan ikut ke kuburannya. Yang kelima, ilmu menghakimi harta, sedangkan harta tidak bisa menghakimi ilmu. Ya, ilmu. Ada 40, Pak. Gimana ya? Siap 40? Siap nggak nih? Ilmu lebih baik daripada harta. Gimana? Lanjut? Karena dia bilang, kalau yakin kita diuji. Kita uji 40? Kita nggak kuat. Ustaz juga nggak kuat. Ya, kalau 40 Ustaz juga nggak kuat. Ya. Yang keenam, keunggulan ilmu terhadap harta. Annal mal yahsulu lil mu'min wal kafir wal bar wal fajir. Ilmu harta didapatkan oleh setiap orang yang beriman, yang kafir, yang sholat, yang gak sholat, yang nipu, yang jujur, dapat harta semua. Sedangkan ilmu yang bermanfaat tidak didapatkan kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau dalam bagian yang keenam ini, ya, kita bisa melihat bahwa ilmu ini jauh lebih bernilai di sisi Allah dibanding harta.
Karena harta Allah ternyata royal ngasihnya. Harta yang gak pernah sholat dikasih sama Allah. Yang sholat dikasih, yang jujur dikasih, yang korupsi dikasih, yang nipu dikasih. Tapi ilmu yang bermanfaat tidak. Ini yang merupakan suatu hal yang berharga di sisi Allah. Allah ini kalau sudah hal itu berharga pasti milah-milih. Lihat, risalah kenabian, ya. Apakah semua orang terus jadi nabi? Tidak. Dipilih betul-betul oleh Allah. Siapa yang pantas jadi nabi? Siapa yang pantas jadi rasul? Dipilih. Setiap suatu itu berharga pasti pilihan. Iman berharga tidak? Berharga. Apakah semua orang di dunia beriman? Tidak. Dipilih oleh Allah. Mana yang pantas dapat iman, mana yang tidak pantas. Ilmu yang bermanfaat sama. Apakah semua orang dapat ilmu yang bermanfaat? Tidak. Tapi harta semua orang dapat. Mau sedikit kayak mau banyak dapat dia. Ini menunjukkan kepada kita akan unggulnya ilmu daripada harta. Jadi berarti orang yang punya harta banyak itu spesial atau tidak? Tidak. Dalam Islam tidak. Kecuali harta itu dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Tapi ilmu yang bermanfaat, walaupun orangnya miskin, itu berharga, bernilai, dan tinggi dalam Islam. Makanya di dalam agama kita yang mulia ini, jamaah sekalian rahimakumullah, semua orang akan ditinggikan dengan ilmu yang bermanfaat. Semua orang akan ditinggikan dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mau lihat jemaah sekalian rahimakumullah, para nabi dan rasul, mereka tinggi itu karena apa? Ilmu. Dia punya ilmu yang kita nggak punya. Para nabi dan rasul, mereka punya ilmu yang kita nggak punya tuh ilmu. Kita diajarin sama mereka, mulia mereka. Yeah. Jadi yang mulia di dalam agama kita ini itu adalah ilmu. Ini yang bikin orang spesial. Bukan harta. Karena sebagian dari kita, ya, kaum muslimin sendiri, mereka merasa dan melihat dan mengukur bahwa kalau orang hartanya sudah banyak, ini berarti spesial di mata Allah. Belum tentu. Belum tentu, wallahi belum tentu. Sama, enggak terus yang miskin spesial di mata Allah, tidak juga. Yang spesial itu yang bertakwa kepada Allah, yang punya ilmu yang bermanfaat, itu yang spesial di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang mau bertakwa kepada Allah. Bukan selain dari itu, bukan. Kalau senantiasa kekayaan itu menjadi tolak ukur bagi seseorang, jadi spesial di mata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita katakan dengan orang-orang yang memiliki harta tapi mereka tidak sholat? Apakah itu bentuk kasih sayang dari Allah? Tidak. Itu istidraj. Istidraj namanya. Istidraj itu adalah nikmat yang Allah berikan di atas kemaksiatan seseorang. Nikmat yang Allah berikan di atas kemaksiatan seseorang. Untuk apa? Untuk nanti dia diazab oleh Allah akan semua kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Orang kan kalau dikasih nikmat terus biasanya lupa. Orang kalau dikasih nikmat terus biasanya lupa. Orang kalau nggak sakit-sakit lupa dia. Maka manusia harus ada sakitnya, harus. Jadi ingat. Dia ingat lagi, Allah, kita lemah, kita butuh berdoa, kita bukan siapa-siapa. Kalau nggak sakit-sakit, Allahu Akbar. Sombong nih orang biasanya. Hari ini aja ada orang yang nggak sakit-sakit selama 40 tahun, biasanya sombong. Oh, aneh sih dari dulu deh, masya Allah aneh sih. Nggak pernah minum obat aneh, nggak pernah sakit, baru 40 tahun, udah sombong. Ya, gimana kalau Allah terusin tambah sombong nih? Makanya sakit diperlukan sama manusia, sedih diperlukan sama orang. Jadi dunia nggak flat aja, nggak dibuat naik turun sama Allah. Kenapa? Agar manusia tahu Anda ini di bawah Allah, Anda ini diatur sama Allah. Yang berkuasa itu Allah, bukan Anda. Jadi kadang naik turun di manusia. Dan ini bagus, ya. Ini bagus buat manusia, buat orang beriman itu bagus. Agar dia sadar, ya, bahwa ada yang maha berkuasa, bukan dia tapi Allah. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan bahwa kalau ngomongin harta maka semuanya dapat. Tapi ilmu yang bermanfaat nggak semuanya dapat. Sekarang Pak,
Kalau nggak salah penduduk Jakarta itu 9 juta ya kalau nggak salah. Benar nggak sih? Apa yang nggak gitu? Benar Pak? Kurang lebih 9 juta. Ya, 9 juta. Ya, 9 juta di Jakarta. Kalau kita bilang pengajian di Jakarta ada 100, yang datang berapa? Ya 1 juta juga nggak nyampe Pak. 1 juta yang datang pengajian tiap hari nggak sampai Pak. Se-Jakarta dikumpulin nggak sampai. Maksimal ribuan maksimal. Nggak mungkin 1 juta sehari aja. Padahal yang kerja bisa sampai 9 juta orang setiap hari. Yang kerja itu di gedung-gedung bisa sampai 9 juta orang yang kerja. Ya kalau kita potong semuanya 5 juta ada yang kerja. 10%-nya aja nggak ada yang ngaji Pak. Nggak ada, subhanallah. Allahu Akbar. Kok bisa? Nah, itu dia harta Allah kasih buat semuanya. Yang ngaji dikasih, yang nggak ngaji dikasih. Tapi ilmu yang bermanfaat nggak, khusus, spesial. Ya, makanya ini juga bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak ada yang bisa ngaji di sini. Hatta rumah kita dekat sama Nurul Yakin, nggak nyampe kalau bukan karena Allah. Nggak sampai. Memang di sini seluruh warganya ngaji, kan nggak juga. Mungkin ada yang sibuk, kalau uzur kita beda urusan. Tapi ada yang cuma uncang-uncang kaki di rumah, dengar pengajian, nggak mau ke masjid. Dengar azan aja nggak mau ke masjid. Maka kalau Allah mudahkan hati kita bisa datang ke masjid, bersyukur sama Allah. Rawat nikmatin, nikmat azimah. Kenapa? Karena nikmat iman itu nggak semua orang dapat. Ya, nggak semua orang dapat. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah memisalkan iman itu seperti pohon kurma. Iman itu seperti pohon kurma. Di Tanah Abang ada pohon kurma. Bukan cap pohon kurma. Pohon kurma beneran ada nggak di Tanah Abang? Hah? Di Jakarta ada? Ada. Numbuh nggak tuh buah? Nggak numbuh buah. Ya, ada satu tempat dia mau coba panen kurma, gagal terus. Pohonnya naik, buahnya nggak naik-naik. Ada sebentar kering lagi, ada sebentar kering lagi. Para ulama mengatakan itulah persamaan antara iman dengan pohon korma. Pohon korma nggak di setiap tanah dia bisa tumbuh, sama iman. Nggak di setiap hati yang lokasi, nggak. Khusus. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, inna minasyajari, ya, barakatuhu ka barakatil mu'min. Sesungguhnya ada